Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Opini. Selamat pagi pemirsa Opini. Obrolan pagi ini kembali hadir untuk Anda. Tentunya yang hanya tayang di TVRI Bengkulu setiap hari dari jam 8 sampai di jam 9 pagi. Hari ini untuk episode kali ini bersama saya Iqbal Fatwa akan membahas sesuatu hal yang asyik-asyik. Aduh. Dengan tema kita hari ini untuk pemirsa Opini, berorganisasi itu asyik. Nah, yang pastinya kita sudah menghadirkan narasumber yang aktif sekali di bidang organisasi dan juga mengetahui seperti apa sih enaknya untuk berorganisasi itu. Sudah hadir di studio Opini, tentunya ini dia ada Mas Irawan. Iya. Halo Mas Irawan, apa kabar? Hai, alhamdulillah kabar baik sekali. Kabar baik, Ya. semangat sekali pagi Siap, ini ya. Semangat. Pasti. Terima kasih pagi hari ini sudah datang ke studio Opini untuk membahas dengan tema kita hari ini, berorganisasi itu asik. Nah, sebelum kita ngobrol tentang bagaimana sih enaknya berorganisasi, nah jadi pemirsa Opini penasaran nih, Mas Irawan ini kesibukannya seperti apa, kesehariannya, aktivitasnya apa aja? Silakan Mas Irawan. Oke, terima kasih Mas sudah diperkenalkan. Oke, jadi perkenalkan nama saya Irawan ya, Mas. Jadi sehari-hari itu sering dipanggil Irawan. Jadi kesibukan sehari-hari saya itu lebih banyak ke mengajar sebenarnya. Mengajar. Ya, oh, mengajar. berarti seorang guru ini. Iya, guru. Oke. Jadi organisasi tambahan itu banyak ya, selain di sekolah atau di yayasan, saya eksternal bergabung ke kegiatan-kegiatan sejarah ya. Oh, kegiatan sejarah. Jadi seperti apa Mas Irawan? Jadi kegiatannya itu mengenai pelestarian budaya. Oke. Ya, jadi sering kolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi kita survei ke desa-desa yang mempunyai situs sejarah seperti itu. Jadi kita banyak menggali informasi dari desa-desa itu yang memang banyak sejarah-sejarah belum diangkat. Oke. Ini kalau dari backgroundnya sendiri, tadi kan Mas Irawan kesehariannya adalah seorang guru, pengajar gitu. Backgroundnya memang benar-benar dari dunia pendidikan berarti, no? Ya, jadi gini, saya nih cerita ini dulu ya. Boleh. Jadi pribadi dulu. Saya kalau asli saya itu berasal dari Kaur, Mas. Nah, dari Kaur. Ini berarti datang ke sini bawa gurita nih. Kaur kan terkenal. Ya, kuliner gurita. Jadi saya berasal dari Kaur, kemudian ke Bengkulu ini 2017. Oke. Nah, saya 2017 bergabung dengan satu tokoh di Bengkulu ini yang namanya itu Pak Herman Malik. Nah, jadi kami bekerja sama, kolaborasi dengan teman-teman kawan yang lain itu mendirikan suatu yayasan nih, Mas. Nah, jadi yayasan sambil saya bersekolah waktu itu. Nah, jadi posisi saya masih SMK. Oke, berarti pindah ke Bengkulu dari Kaur ke Bengkulu itu untuk melanjutkan ke SMK di Bengkulu. Iya, SMK di Bengkulu. Jadi kemudian kami mendirikan yayasan pada 2018 untuk pembinaan desa waktu itu. Nah, jadi pembinaan desa 2019 saya masuk perguruan tinggi. Nah, itu kita setelah jalan-jalan ke desa tuh kita melihat anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah waktu itu. Nah, tidak mampu bersekolah. Kita buatlah kemarin itu sekolah namanya SMK Dangau Datuk. SMK Dangau Datuk. Dangau Datuk. Itu cikal bakal saya jadi guru itu. Itu di tahun berapa? 2019. 2019. Iya, 2017 kita buat yayasan, 2019 kita bikin sekolah. Statusnya itu Mas Irawan masih SMK? Iya, masih SMK waktu itu. Wah, ini pelopor sekali, masih muda, masih SMK, tapi juga kepikiran untuk membuat yayasan. Iya, jelas itu saya nggak berdiri sendiri, bergabung dengan teman-teman yang lain, kolaborasi antara pengetahuan satu dengan pengetahuan yang lain begitu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sekolah itu berjalan dengan lancar dan gratis. SMK Dangau Datuk itu gratis? Gratis, full biaya. Jadi memang anak-anak di situ kita berasrama. Kita letak di asrama karena mereka memang kalau tidak ada sekolah itu tidak sekolah lagi. Berarti ini mayoritasnya anak-anak
kita ini generasi bangsa ini berasal dari daerah-daerah yang pernah didatangi Iya. sama Mas Irawan. Nah itu. Nah jadi sekarang kita perluas lagi gitu kan, yang tadinya mungkin banyak dari Kaur, Ya. sekarang itu sampai ke Lebong, Rejang Lebong, bahkan di luar Bengkulu ada, luar provinsi Oke. Bengkulu. Kalau untuk sekolahnya sendiri beralamatkan di mana? Di Pekan Sabtu Mas. Oke. Ya Pekan Sabtu di depan Gedung Merah Putih. Oke, berarti Iya. full sekolah memang benar-benar gratis. Iya gratis Oke. kali gitu. Nah, ini menarik juga nih untuk Mas Irawan. Dulu kan statusnya masih pelajar ya, yang harusnya Mas Irawan itu datang ke Bengkulu jauh dari orang tua, taunya cuma belajar, Ya. tapi di sisi lain ternyata ketertarik juga untuk bergerak untuk kemanusiaan lah berarti dong, membuat iya. yayasan. Kenapa kepikiran untuk membuat yayasan SMK Dangau Datuk ini? Jadi berlatar dari latar belakang kita. Jadi kami dulu termasuk orang tua kami ya Pak Herman Malik itu berasal dari orang yang tidak mampu. Ya. Nah, tidak mampu yang benar-benar memang dulu sengsara sekolahnya kan. Jadi kita melihat ke desa-desa itu banyak anak-anak yang punya masa depan yang cerah, Ya. tapi kebingungan. Nah, dan orang tua juga bingung mau kemana. Benar. Nah, jadi disitulah hati nurani kami ya bergerak gitu kan. Ya sebelum-sebelumnya memang udah ada percontohan sekolah-sekolah seperti di Kaur itu ya. Nah, tapi tidak negeri yang ini swasta. Oh, swasta. Ya, swasta di bawah yayasan dan ya itulah yang membuat kami sampai saat ini tetap melanjutkan itu pendidikan sekolah itu. Berarti memang benar-benar background dari Bapak pembina berarti Iya, dong benar. tadi. Mengingat masa-masa beliau zaman dulu sekolah biaya susah, Iya. sekarang beliau sudah menjadi orang sukses, tergerak juga untuk meneruskan juga kebaikan, mengajak juga Mas Irawan bersama teman-teman. Iya, dan ini satu-satunya sekolah SMK Dangau Datuk ya di Bengkulu ya, Ya. tidak ada nama Dangau Datuk lagi ini. Uh-uh. Yang gratis full fasilitas untuk orang tidak mampu. Sampai Oke. bahkan mereka sekarang udah 2 angkatan Mas. Mereka kita kuliahkan gratis. Gratis juga? Iya, sampai ada yang ke Jogja sekarang itu. Kuliah gratis full. Full. Iya. Luar Iya. biasa. Jadi keren. memang jangan sampai kalian kita bilang kan anak-anak itu pulang ke daerah itu dengan tangan kosong. Oke. Iya, karena kalian itulah pembeda kalian dengan anak-anak yang lainnya. Dan persiapan ibaratnya mereka itu adalah batu permata bagi desa mereka. Benar. Itu. Begitu pulang kampung halaman mereka sudah punya bekal ilmu. Iya. Harapannya mereka juga bisa membangun daerah, menebar juga kebaikan untuk melanjutkan lagi, mewariskan lagi berarti no? Iya, dengan generasi selanjutnya Iya, gitu. benar-benar gitu. Oke, dan itu awal mulanya untuk Mas Irawan bergelut di dunia organisasi. Iya, itu awalnya pertama kali. Oke. Nah, ini juga sangat menarik sekali berarti dong. Berarti dari putra daerah dari luar begitu pindah ke Bengkulu buat yayasan Dangau Datuk. Nah, kalau sebenarnya dari Mas Irawan sendiri ini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Mm-mm. Nah, semuanya saudara tiri. Oke, Mas Irawan sendiri laki-laki sendiri dari ketiga. Iya, saya laki-laki sendiri. Oke, berarti begitu pindah ke Bengkulu, sekolah di Bengkulu pada saat itu orang tua tetap di Kaur. Iya, tetap di Kaur. Orang tua saya Oke. tetap di Kaur. Jadi Diperbolehkan berarti dong merantau sendiri masih biasanya kan kalau yang namanya merantau ini kuliah seperti atau kerja. Nah, ini masih SMK. ya dulu sempat ditahan sama. Oke. Nah, dulu ditahan. Tidak diizinkan ya? Dulu makan bukan ke Bengkulu saya. Uh-huh. Dulu ke Jawa. Saya mau masuk pondok pesantren, dapat Uh-huh. beasiswa, saya masuk pondok, izin sama orang tua. Boleh nggak? Kata ayah. Nggak boleh katanya. Nggak boleh. Karena memang waktu itu kami cuma berdua. Oke, Iya, baik. berdua. Jadi sama ayah itu di kebun berdua. Wah, katanya kamu sekolah yang dekat-dekat aja. Nah, sekolahlah di Kaur itu. Ya 1 tahun. Betul. Kemudian dapat panggilan sama orang tua angkat ini. Nah, jadi untuk pindah ke Bengkulu. Ya setelah ngobrol banyak gitu kan, dijelaskan, alhamdulillah dikasih izin. Gitu. Oke. Ya, dan sekarang alhamdulillah siswa paling banyak minat itu sekolah ke Bengkulu dari desa saya. Oke. Gitu. Tadi memang mereka tuh nggak punya apa namanya
saya mau kemana gitu waktu itu kan. Nah, jadi sekarang ini udah punya tujuan. Oh, saya mau ke Bengkulu. Oke. Gitu. Harus cari Bapak Irawan. Iya, gitu ya. Setidaknya mereka tidak bingung lagi seperti saya dulu, bingung dulu mau Betul sekolah betul. itu. Mau kemana? Apalagi ya mohon maaf dari kategori rekan-rekan kita, saudara-saudara kita mungkin dari ekonominya belum berkecukupan gitu. Jadi untuk sekolah juga bingung. Sekolah kan sekarang ya tahu sendiri biaya sekolah sangat mahal gitu saat ini. Oke, dan untuk dari Mas Irawan sendiri itu untuk di Kaurnya desa mana, Mas? Saya di Desa Tanjung Aur. Desa Tanjung Nah, Aur. kalau Mas tahu Linau? Ya, betul, Pantai Linau. Iya, Pantai Linau itu masih 10 kilo lagi naik ke atas ke Tran itu. Oke. Ya, jadi tempat kami dulu tempat PT Kayu. Nah, jadi aksesnya sampai sekarang itu masih sulit dijangkau. Oke. Ya, alhamdulillah ini baru masuk listrik, tapi jaringan susah, jalan itu berlumpur. Wah, Seperti masuk ke Papua. masuk ke pedalaman ya. Nah, dalam banget Oke. itu. Oke, berarti itu juga yang mendorong mungkin dari sosok Mas Irawan, saya harus bisa keluar dari daerah untuk nanti kembali lagi ke daerah, membuat satu hal yang membuat daerah Mas Irawan sendiri maju gitu ya. Itu. Oke, Mas Irawan, kita tahan dulu obrolannya. Oke, siap. Dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, kita akan teruskan lagi untuk obrolan hari ini. Berorganisasi itu asik. Tetap saksikan terus Opini setelah yang berikut ini.